Kalau naik rate itu dia tiadakan ataupun San Mori ditiadakan, ada baiknya nggak kita mau buat morning ride ya? Yo, halo guys, selamat pagi ya. Hari ini pagi yang sangat cerah ya. Cerah, karena tadi malam hujan guys. Di pagi ini saya mau apa ya? Mau cerita kalau saya lagi senang ya. Karena video saya sebelumnya itu tembus guys. Tembus 100 view sih. Rupanya ada juga yang bisa tembus 100 view ya. Ya termasuk senang juga lah. Oke guys, kali ini saya mau bahas tentang apa namanya, kebijakan pemerintah tentang penghapusan tentang meniadakan itu San Mori dan night ride ya. Kalau menurut saya sih itu sangat berpengaruh bagi bikers ya. Karena kalau San Mori dan night ride itu ditiadakan ya kayaknya nggak enak juga ya. Karena tuh kegiatan yang paling apa namanya, yang paling sering dilakukan sama bikers apalagi komunitas klub motor gitu ya, cuman itu guys. Satu lagi kopdar sih, tapi kok udah kopdar dibilang pasti ada night ride-nya ya kan, jalan-jalannya, jalan malamnya ya kan, itu memang sangat berpengaruh ya sama kita. Cuman kalau menurutku sih itu kebijakan yang mana ya, kurang pas lah kalau bagi kita yang sama-sama pecinta dunia permotoran ya. Karena kan itu kegiatan, istilahnya kegiatan wajib kita ya kan. Bukan kegiatan wajib sih, kegiatan kita untuk mencari kesenangan di komunitas ini ya kan. Cuman itulah kan guys, kalau misalnya salah dari, aduh ini pesepeda mau motong jalan susah banget ya, kita kawal aja di belakang. Memang itulah dia kan guys, kalau misalnya aduh dia nggak tahu itu kok, kalau misalnya perkara satu orang jadi rusak semua dunia pemotoran ya, perkara satu kesalahan ya. Karena setauku ini bermula dikarenakan yang acara moge-moge itu, yang moge-moge itu yang mempengaruhi yang memasuki area dari acara kepresidenan ya kalau nggak salah, itu yang katanya sampai itu para pemotor moge di tendang ya. Menurutku sih dari situ ya pertamanya makanya dilarang sekarang ini untuk San Mori dan kopdar ya. Tapi tadi kayaknya aku sama temen lah ya. Udah jauh kali ke depan guys, agak kita kencengin dikit aja ya. Dan yang kedua ya, kita mau bahas tentang tujuan kalau misalnya naik San Mori dan naik rek itu nggak ada ya. Menurutku kita harus buat gerakan baru nih guys. Karena kalau misalnya itu nggak ada kan kegiatan kita nggak ada lagi ya kan. Kalau menurutku sih ya kayak gini lah. Jadi morning ride guys. Karena daripada kan kita nggak ada kegiatan ya. Tapi semoga sih morning ride juga nggak dilarang sama pemerintah ya. Karena sebenarnya aku bingung juga itu kalau sama pemerintahan ini. Jadi orang ini membedakan nanti mana yang San Mori, mana yang naik rek sama orang yang memang lagi jalan dia ya kan. Itu kan bisa aja kalau misalnya pengguna jalan lain yang tujuannya cuma untuk keperluan ya kan, tiba-tiba di depannya ataupun pas di belakangnya ada sekelompok orang San Mori ataupun orang-orang naik rek gitu kan.
orang-orang yang lagi adakan night ride, jadi kena juga perkara dekat-dekatan gitu. Makanya aku juga bingung gitu guys, mana cara pemerintah untuk meniadakannya ataupun razia lah istilahnya kan, kok udah ada yang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga lah ya kan, mungkin dikhususkan juga mungkin sama pemerintah di mana-mana aja letak titik yang sering dilalui oleh para San Mori ya. Nah, yang kedua sih kalau menurutku yang aku bingungkan itu apa ya kan? Kalau misalnya kita balik kampung gitu kan, pas lagi di jalan itu kan biasanya kalau di lintas-lintas jalan-jalan lintas kan seringan ada orang yang konvoy maksudnya sering ada bikers yang satu apa dia gitu kan, yang lagi sama-sama mau gerak, saya istilah San Mori lah kan, San Mori ataupun naik ride gitu ya, naik ride ya. Kalau misalnya di jalan itu kalau misalnya tergabung apa kena juga ya pengguna jalannya. Contohnya kayak aku lah yang akan jalan besok ya. Rencananya sih gitu guys, itu temanku luar ada lah ya, kan nggak mungkin kita ngelanggar lampu merah ya kan. Makanya aku agak bingung juga itu guys, gimana cara pemerintah membedakannya, ataupun dah memang udah ada strategi buat pemerintah untuk beda-bedakannya. Aduh ya. Oke guys, ini dia kegiatan di pagi hari di Medan ya. Nah, ini sih fokusnya sebenarnya mau bahas tentang senangnya itu ya kan guys. Senangnya karena udah tembus 100 view ya kan. Jarang-jarang itu bisa sampai 100 view. Lihatlah rata-rata video cuma 60-an, 70-an. Tapi karena tadi aku lihat sosial media ya, Facebook tadi aku lihat. Jadi aku pikir ya nggak ada salahnya sih jadiin konten kalau menurutku ya. Ini video hidup ya. Jadi kalau kita menurut pendapat kalian lah guys ya, ditulis di kolom komentar ya. Kalau naik ride itu dia tiadakan ataupun San Mori ditiadakan, ada baiknya nggak kita mau buat morning ride ya? Kayak para persepeda itu ya kan. Istilahnya kan kita nggak apa ya, nggak ngelanggar peraturan pemerintah ya. Apalagi aku tadi juga lihat kalau misalnya kita main stud ataupun membantu orang di jalan itu ya, yang mogok stud dengan pokoknya stud lah itu kalau nggak salah aku namanya, mendorong orang dengan mengendarai kereta gitu, itu katanya kena juga razia ya. Nggak tahu lah, pasal-pasal sekarang ini terlampau banyak kali ya menurutku pelanggar peraturan-peraturannya. Tapi mungkin bagi pemerintah itu apa ya, ya termasuk bagus lah untuk peraturan dari berlalu lintas. Mungkin kayak saya ini yang nggak terima dan yang keberatan ya kan, makanya saya berpendapat itu terlalu banyak ya. Masa membantu orang dengan dorong yang mogok gitu kan, kena pasal juga. Tapi aku semalam aku ngeliat video tentang apa sih guys, aduh getar dia. Aku semalam semalam atau tadi sih ya, semalam lah kayaknya, ngeliat video tentang kepolisian LT atau elit ya, tau lah ya, ada live streamnya tentang bagaimana udah pengawasan pemerintah terhadap lalu lintas ya, pemerintah kepolisian khususnya Polsek ya, kalau nggak salah aku tadi itu Kapolda atau Polsek. Dia menceritakan tentang perkembangan alat
ya, pengembangan alat untuk pemantauan daerah lalu lintas di lalu lintas ya. Kalau menurutku sih udah bagus ya guys. Cuman saja peraturan-peraturan ini yang membuat para komunitas-komunitas lain ataupun bikers-bikers lain ya kan, para tidak terima ya. Perkara satu orang masa jadi rusak semua ya kan. Kita jadi nggak dikasih lagi reading santai kan, naik ride ataupun apa kak. Kalau misalnya soal knalpot sih aku setuju guys, karena aku juga memang nggak suka sama knalpot bising ya. Aku lebih suka sama modifikasi sih, modifikasi covernya, modifikasi cover daripada modifikasi sampai ke mesin ataupun ke knalpot gitu ya. Menurutku sih aku enggak ya, karena makanya aku ini standar guys. Masih standar sih, paling stiker ban ini, bikin lampu hajat sih nanti rencana kan, karena memang segitu-segitu aja lah kemampuan dari modifku ya, karena aku bukan juga pecinta ya. Jadi guys, inilah dia ya keadaan dari kota Medan di pagi hari ya. Di pagi hari ini di kota Medan juga ada sibuk ya. Ada juga yang lagi mencari mencari kerjaan ya, para pejuang-pejuang rupiah yang lagi mencari kerjaan. Ada juga dia para para pejuang-pejuang rupiah juga sih ya kan, kalau orang ke pajak gitu. Nih guys, pajaknya masih rame loh, karena memang ini pajak pagi dibilang. Pajak pagi, tempat orang belanja ya kan biasanya. Waduh. Tapi menurutku sini udah udah terampur rame ataupun udah lumayan rame guys. Karena biasanya aku pulang pagi tuh masih sepi ya. Mungkin karena tadi ini agak lama juga sih keluarnya dari dari gudang ya. Aku kerja di gudang guys. Biasa lah kan, nama juga cari pengalaman dulu ya kan. Kalau kita mau mengantor itu nanti lah kan, kalau udah kita punya perusahaan sendiri. Berangan-angan aja dulu kan guys. Kalau misalnya untuk mewujudkannya ya butuh proses ya kan. Jadi di sini kan guys, mau cerita kalau besok itu mau pergi ke gunung ya. Jadi singkatnya besok juga mau nge-vlog ya. Nah, lampu merah lagi. Kita berhenti dulu ya guys, tunggu lampu merah. Oke, kita gas lagi guys. Jadi aku mau cerita kalau itu besok aku mau ke Kabanjahe ya. Ada acara keluarga di sana. Jadi aku mau solo ride ke sana. Ya, kalau bisa sih sambil nge-vlog ya kan, biar ada konten baru. Daripada nanti kontennya sini-sini aja ya kan, balik ke rumah aja ya kan. Kemarin ada juga yang komen sih, bosan juga itu channelku perkara aku ke rumah-rumah aja ya. Karena jalannya situ-situ aja guys ya kan. Kalau misalnya kita lihat lah, ini udah beberapa video ya, jalannya cuma situ-situ aja sih. Bedanya cuman orang-orang yang ada di depanku aja ya. Tapi menurutku bagi pemula sih udah lumayan ya kayak aku nih. Gak tau lah orang nilainya kayak mana ya. Karena ada juga tadi yang bilang kan, mungkin kawannya lagi bercanda ke. Kalau misalnya masih segitu gak sebanyak gaya lah katanya. Aduh, cuman mungkin namanya juga masih usaha. Mau kayak manapun ya harus tetap
nikmati aja lah kan, nggak usah dengarkan kata orang. Kalau misalnya kita udah naik kan, bukan dia lagi teman kita guys. Nggak gitu juga ya statementnya. Nggak boleh juga kita lupa daratan ya kan guys, karena bisa aja itu bisa aja itu teman kita ngomong gitu supaya untuk ngetes kejiwaan kita ya, mental kita. Istilahnya intinya kita positive thinking aja kan. Tapi memang sih sampai sekarang aku masih ingat itu. Aduh, sampai sekarang aku masih seneng ya kan. Padahal baru 100 ya kan guys, baru 100, padahal orang ngejar jam tayang daripada view ya kan. Cuman aku kemarin sampai buat judul supaya tembus 100 gitu ya kan. Apa ada baiknya gitu guys kalau misalnya kita setiap video kita buat kayak gitu ya. Ngejar target view. Cuman takut saya sih nanti orang merasa bosan ya. Ini sampai 100 mungkin kan orang kasihan ya. Tapi nggak boleh juga sih, harus positive thinking aja. Kurangnya aku sih kada kawan ya. Rencananya sih mau nyari kawan ini. Walaupun dah ada tim masuk grup motovlog Medan ya kan, cuman waktunya ada yang membuat kita nggak bisa kumpul gitu. Kalau aku sih udah diajak sering sama orang itu kan, sama abang-abang itu ya kan, abang-abang motovlogger Medan ya kan. Ada juga Reza Eriks ya, Ezra Eriks ya. Diajak juga aku guys, supaya ngupload bareng ataupun jalan-jalan bareng gitu. Tapi belum bisa karena waktunya itu bertabrakan ya. Karena aku kerja malam ini guys, jadi kegiatan orang itu kan di pagi hari, jadi agak tabrakan gitu dia, agak susah ngatur waktunya guys. Kan nggak mungkin kita berkendara dalam keadaan ngantuk ya. Contohnya kayak besok aja masih ragu gitu guys, kalau misalnya kecapean malamnya tuh masih ragu sih bawa kereta sendiri pagi-pagi. Lampu merah lagi guys, tapi kalian bisa nilai sendiri lah ini lampu merahnya berguna apa enggak ya. Mungkin lampu merahnya berguna guys, cuman kurang kesadaran aja sih kalau bagi kita. Aku sering juga ini guys lawan ini rambu lalu lintas yang di sini, karena memang menurutku ini lama ya. Udah lama memang kepancing sama orang-orang yang apa juga, orang-orang yang ngelawan lampu lalu lintas juga. Iya lah guys. Makanya sini sering terjadi kecelakaan juga ya, laka lantas. Cuman nggak sampai apa juga sih, nggak parah juga. Oke guys, jadi menurutku sih sampai sini aja ya pembahasan kita tentang tentang keputusan pemerintah itu ya. Iyalah keputusan pemerintah, karena kepolisian juga bagian dari pemerintah ya kan. Jadi kalau misalnya itu sih keputusannya, ya kita cuman bisa pasrah sih, nggak bisa komentar apa-apa ya kan. Dan itulah dia kalau misalnya perkara satu orang ataupun satu kelompok orang jadi terpengaruh ke semua orang ya. Biasalah kalau misalnya manusia ya kan, karena manusia juga tidak akan luput dari kesalahan guys. Oke, jadi guys sampai situ adalah pembahasan kita ya. Semoga morning ride akan segera terkabul. Kita buat terobosan baru lah ya kan.
Tapi mungkin itu nggak mungkin juga ya. Tapi mungkin itu nggak akan berjalan juga ya kan. Karena sama aja sih intinya. Jadi guys, aku udah sampai rumah nih kan. Jadi makasih buat teman-teman yang udah stay di video ya kan, dari awal sampai akhir ya kan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like videonya ya kan. Dan aku mengucapkan terima kasih buat 100 view-nya, dan aku juga mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah bantu support aku di channel ST Motovlog ya. Jadi sekian, aduh ada pulau sementara ya. Jadi sekian dari video dari saya. Salam ST Motovlog, salam Motovlog Medan, dan salam Motovlog Indonesia. Sukses selalu buat teman-teman yang sudah menonton ya. Sekian dari saya ST Motovlog. See you next time.